Makanya waktu Abah nyontokeun malam dalam manakib adalah perang Badar dan perang Uhud, seumpama perang Bratayuda tadi semua. Pada saat kita bersandar pada Allah, berarti kita akan menang seperti Pandawa. Berarti kita menjadi kelompok makhluk cahaya. Di pada saat bersandar pada Kurawa, berarti kita bersandar pada kegelapan. Kurawa seumpama adalah mereka yang tertipu melihat semua ini. Maka dia ingin, lihat mobil BMW Abah ingin. Nggak apa-apa ingin itu. Melihat itu ingin sawah orang, tanah orang. Maka tadi, manakah antadaiya malaisa mimma lil mahlukin. Apa boleh kita mengakui sawah batur jadi sawah orang, pamajikan batur istri orang jadi istri kita? Boleh nggak? Nggak boleh. Maka kata Syai'illah, apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apalagi mengakui sifat Allah, milik Allah, wujud Allah. Nya pentingnya eta mandi teh kusababkeun kita itu kan di semua. Cek akang pengen wau jeung hayang nyaho naon tadi? Hayang nyaho ka pangeran sorangan. Nya. Ngomong disebut-sebut tapi teu nyaho. Disebut-sebut tapi nggak tahu gitu. Ngaranna mah disebut. Tapi teu wau. Eta. Ya tentu mau pengaruh. Orangnya nyebut Prabowo. Nah, itu nyebut Prabowo itu bukan ngaran Prabowo gitu kan tadi. Sarua Allah. Nah, emang eta Allah. Nah, itu. Makanya Prabowo itu akan nyebutkan gitu mah nggak bakal nyambung tadi semua. Itu yang ngecek Abah dengan STS-nya banyak. Ya itu kesananya itu adalah sadar, tenang, senang. Nah sebut sadar teh apa? Nah kata Abah, lamun teu sadar mah tenang. Ya mabok teh ya. Makanya Allah mengumpamakan di Quran mati, mabok, tidur, lupa, istilah Tuhan, buta. Man kana fi hadil ama bahwa fil akhirati. Itu kan buta tadi. Nah, sebutkan sadar adalah cek Abah seumpama meja ini. Dia tidak sadar bahwa dia itu sebelumnya tidak ada. Adanya dia itu karena adanya si kayu. Makanya muhadas si meja, tapi adalah kodim si kayu. Karena waktu ngegelondong mah kayu di situ. Kita sebut kayu. Begitu dibentuk ya disebut naon? Meja. Hilang tuh kayunya leungit. Waktu dia ngegeletak di situ disebut kayu. Begitu dibentuk jadi gini disebut apa? Kursi. Nah kita pun nggak ada bedanya, maka ada istilah Quran wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu. Nah itulah yang harus disadari dalam sholat, dalam apapun. Makanya sebenarnya kalau kita sudah menyadari siapa yang hidup, siapa yang berdiri ini dari semua, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang bergerak, siapa yang mendiamkan. Nah itulah yang disebut sadar. Sadar sebenarnya bahwa diri kita la yamliku li nafsihi, tidak memiliki jiwa ini. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Eueuh nu mere bisa darurat ka diri urang. Nggak ada warung batur misalnya nyepikeun warung akang. Moal. Lamun ku Allah teu diizinan. Tadi maka cek Abah, tong sieun ku makhluk. Tadi semua. Sieun mah ku Allah. Nah eta. Eta ge sieun ku Allah teh tahap awal. Tapi lamun geus wau mah ge moal sieun ka Allah teh. Tuh. Makanya geus kuat cek Abah ge neraka lawan ku dewek. Tuh geus wauh mah. Siksa kubur gelong ku aing. Nah geus wauh mah kan gitu. Tapi mah kaget banget. Iya. Nah itulah yang harus dipahami kan. Iya. Itu yang harus dipahami oleh kita. Jadi kita harus kalau sudah mengerti oh ternyata pangeran teh Rahman jeung Rohim nanti bedul sakitu nyaahna eta ka urang belaan urang arek iman jeung teu iman mau iman enggak iman bahkan lagi tidur pun sampai dia istilah nama tidak pernah meninggalkan kitanya mah tidur tadi maka dia berkata aku genggam jiwa
hambaku pada saat tidurnya dan aku kembalikan pada saat dia bangun. Jadi sebetulnya pada saat tidur kita tuh sedang bersama dia. Ya. Gitu. Tapi pada saat bangun poho deui wae. Gitu. Eta. Jadi maksud aku genggam jiwa adalah hamba-hambaku pada saat tidurnya. Tapi kemudian aku kembalikan. Contoh. Nah ini segala perumpamaan di alam dunia ini sebenarnya untuk Tuhan mengenalkan dirinya pada kita. Lewat apapun. Lewat mobil. Nah, maka nanti kalau sudah ngerti mah segala perkara yang maujud, ya mobil maujud lain. Ya. Maujud. Nah, maujud na mobil ku sebabkeun aya wujudna Allah. Moal aya ta mobil teh lamun Allah teh. Nah, gitu. Jadi Bahkan ningali mobil oke nih, lihat mobil aja lihat Ya. Allah. Jadi mulai meja ieu. Nah, itu moal aya meja ieu lamun Kayu. kayu. Nah, meja ini dari mana? Tapi tajalinya si kayu. Tuh. Si kayu tajali menjadi meja. Si kayu tajali. Ta'ayun. Tajaliyat, tanajulat, tanajul. Ta'ayunat, ta'ayun. Penampakan. Penampakan si kayu menjadi kursi. Nah itu. Makanya Allah mah nupang eces-ecesnya kecuali Allah. Karena abah mah justru abah geus teu nanya anu lain. Ya. Makanya la ilaha illallah teh anu lain teh memang. Da nu lain mah hanya. Makanya la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah karena tiada yang maujud kecuali Sang Wujud. Untuk apa dia memaujudkan ini? Untuk membuktikan dia pemberi bentuk al-musawwir. Oh, bentuk kayu, bentuk batu, bentuk pohon, bentuk monyet, bentuk anjing, bentuk orang. Sekarang ayeuna kayu, dibikin kursi disebut kursi. Kayu dibikin meja disebut meja. Kayu dibikin papatungan jadi patung monyet. Kayu keneh. Ya. Makanya sebenarnya di alam dunia ya arek monyetna anjing babina Allah kabeh eta teh. Ya. Sing paham. Kalau akang nggak mampu melihat Allah pada anjing saja itu sudah syirik berarti. Ya. Nah, itu kan tadi semua. Itulah cara Tuhan, makanya kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu itu pintu. Apapun yang kurang, makanya lamun hayang nyaho karena Allah anu eces sederhana. Cek apa? Allah itu sifat yang utama naon? Wujud. Wujud. Ari wujud itu artinya? Tuh, iya. Hah? Aya. Aya. Kursi aya teu? Aya. Oh tuh, aya. Berarti sakabe perkaya aya wujud itu Allah. Kursi lain Allah. Nah, gitu kan tadi. Nah, itu. Tapi ayana kursi itulah Allah. Wujud. Bukti ayana Allah. Makanya ayat sakawal ulama yang menyebutkan bahwa makhluk ini bukti adanya Allah. Itu bagi orang yang masih makom muraqabah. Tapi bagi abah mah bukan. Nggak ada masa mungkin yang baru menjadi dalil dari yang lama. Tetap aja yang kodim dalil adanya yang baru. Makanya bagi orang yang sudah marifatnya sempurna, melihat yang baru ini melihat yang lama. Melihat yang dohir ini melihat yang batin. Begitu nyatanya Allah, begitu terang. Maka dia menyebut dirinya hakul mubin. Hakul itu apa? Nyata. Mubin jelas. Jadi nggak ada perkara dalam di alam ini semua yang paling nyata, yang paling jelas, yang paling dohir, yang paling terang, yang paling wujud ya Allah. Tuh. Makanya sebenarnya nanti kalau sudah terlatih mah dirinya, kalau sudah terlatih, maka melihat Allah dulu baru melihat makhluk. Tuh. Allah dulu mana mungkin. Nah, makanya sekarang orang ini yang dilihat makhluknya, Allahnya nggak kelihatan. Begitu Akang lagi duduk-duduk dekat warung, kehalangan sama mobil, ada bayangan ke situ poek. Yang didorong bayangannya apa mobilnya? Mobilnya. Tuh, namun didorong bayangannya bisa mah. Tak jelema ayo udak-udak bayangan. Itulah yang disebut manusia nggak sadar. Dia akhirnya dia kejar bayangan. Sama aja. Hakikat kehidupan itu karena kehidupan alam dunia ibaratkan ya disebut maujud teh adalah bayangan, maka disebut tanajulat ta'ayunat. Akang ngaca. Ya. Bayangan di kaca itu akang bukan? Bukan. Nah, kalau akang yang di kaca itu hayang kumisan, kan akang itu adalah orang yang dibayangan di situ. Nu di kumisan, yang di kacanya apa yang nangtung di depan kaca? Yang nangtung. Ta eta.
Berarti tetap kudu Allahna. Karena sakabe semua isi alam ini hanya tajaliyat, tanajulat, ta'ayunat. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kalau gitu nih, lihat Allah nyata enggak? Nyata. Apapun yang kau lihat. Nah, inilah maka dikatakan Allah lah segalanya, tapi segalanya bukan Allah. Ingat itu. Kayu lah segalanya, tapi segalanya bukan kayu. Kenapa ini disebut kayu? Karena sudah jadi sifat. Meja, kursi. Kayu lah kursi ini, tapi kursi ini sebetulnya bukan nggak disebut kayu lagi, karena dia sudah ada kakinya, maka disebut sifat. Maka itulah Allah dari zat tajali ke sifat, sifat tajali ke asma, asma tajali ke afal. Tuh. Ya, ilah alam dunia ini keur menunjukkan ayana pagawean pangeran afalna. Tapi ingat afalna sakabeh pagawean itu, maka dalam kitab Kifayatul Awam disebutkan wahdaniyat bil afal. Tidak ada perbuatan satupun bergerak, satu benda pun la tataharraku zarratun illa biidnillah. Tiada bergerak satu persoalan kecuali diizinkan oleh Allah. Nah, bagaimana mensikapinya? Berarti kita tidak boleh menuduh orang ngerjain gua, membuat orang membuat gua rugi, membuat orang menipu gua. Nggak ada orang menipu kita. Sebenarnya tadi. Nah, itulah yang harus dipahami. Kenapa orang itu datang menipu kita? Dia adalah mengambil haknya sebetulnya. Kalau ngerti. Karena dia tidak akan gerak dari situ ke sini kecuali diizinkan siapa? Allah. Itulah sang muharriknya. Itulah kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan seluruhnya dan apapun afalnya, perbuatannya, semuanya. Nah, itu. Walaupun nanti ada sisi di mana kita harus memilih, disitulah diberikan akal. Akal yang, nah disitulah manusia akan terjebak nanti pada akal. Akal ma'asyikah, akal ma'adikah, akal ruhikah, akal kulikah. Akal tumbuhan, akal binatang, akal manusia, akal ruh, akal malaikat, akal Rasulullah atau akal Allah. Allah mata ya akal, tapi hakikat akal Allah tuh. Tadi semuanya. Nah inilah maka. Nah yang pertama adalah dalam untuk sadar, maka sempurnakan tauhid. Yang hari ini kita sudah paham bahwa Allah mengutus Jibril mengantarkan wahyu misalnya. Ya. Pahami, Jibril itu Allah itu Jibril, tapi Jibril bukan Allah. Allah nyieun pasir, ngutus tah pasir teh Allah, tapi Allah teh pasir, tapi pasir bukan. Nah, utusan semua. Ada nggak yang bukan utusan di dunia ini? Tidak. Semua makhluk benda di alam dunia ini tajaliyat, tanajulat, ta'ayunat. Berarti semua apapun yang ini adalah Rasul. Yang disebut Rasul apa? Utus. Tuhan mengutus, mentajalikan dirinya jadi pasir. Jadilah pasir itu. Pasir itu. Allah lah pasir itu, tapi pasir itu bukan Allah. Allah lah semen itu, tapi semen itu bukan Allah. Untuk apa? Utusan Tuhan supaya jadi bangunan kepada manusia. Siapa? Bahkan nanti yang nemoknya dia juga. Disinilah kita kesempurnaan tauhid itu. Makanya ngerti Jibril, ngerti Mikail tuh. Mikail dia ulah dibayangkan sosok yang keluar dari Allah. Allah lah Mikail itu. Pada saat Allah itu memberikan rezeki, dia disebut Mikail. Pada saat Allah dia tugas sama. Pada saat kayu dijadikan dia buat duduk disebut kursi. Tapi pada saat kursi disandingkan dengan kayu dijadikan meja, tempat bersandingnya bersama dengan kursi, maka bukan untuk tempat duduk, maka disebutlah meja. Padahal masih kayu. Kayu disebut ini disebut kursi. Kayu dijadikan meja, dijadikan begini disebut meja. Bahkan kayu dijadikan kia disebut asbak. Kayu dijadikan itu disebut. Nah, kusen itu adalah bukan kayu. Tuh sebenarnya kusen. Kenapa? Karena dia sudah sifat, sudah ada bentuknya, sudah ada ini, ada rekaannya, ada ininya. Maka diberi namalah dia kusen. Padahal dia kayu. Begitulah. Kayu-kayu kene. Nah, Allah teh. Makanya di alam dunia ini kata Abah juga kayak sama. Kayak beras jadi liwet, beras jadi nasi kuning, beras jadi nasi buduk, beras jadi nasi putih, beras jadi nasi timbel. Tuh.
sakabehna ge eta teh beras. Ngeun nasi timbel bukan beras. Karena sudah sip. Daun saya daun cawan, geus dipedok tekan-tekan, geus diasakan. Nah, itulah harus dipahami oleh kita semuanya. Supaya kita betul-betul nanti itu syuhudul kasroh fil wadah, memahami Tuhan itu dengan jelas. Karena kalau nggak kenal dengan Tuhan, arek kumaha disebut sadar. Lamun teu sadar, arek kumaha arek salat. Tadi semua. Yang teu sadar kepada Rasulullah, arek kumaha arek bersolawat. Padahal yang semua nampak ini disebut Allah. Nah, adapun wujudnya disebut Rasul, utusan semua juga. Nah, disebut utusan itu disebut Muhammad. Nah, waktu Akang berdiri di cermin, nah Akang itu zatnya. Maka yang dibayangan di cermin adalah sifatnya. Disebut Muhammad. Muhammad itu sifat. Maka seluruh alam dunia ini adalah Muhammad. Wujudnya Muhammad semua. Makanya tadi maka la ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Lamun kita udah ngerti tentang hakikat hubungan antara Adam, Muhammad, dan Allah, sebetulnya ucapan ente, ucapan Allah. Tuh. Maka di situ ada bahasa kun fayakun. Semua. Itu harus dipahami. Jadi kita ini harus memahami alam. Maka alam ini adalah betul-betul sampai Allah katakan sanurihim ayatina. Ayat. Ayat itu apa? Tanda. Ayat itu tanda. Maka kita harus bisa baca totonde, tanda-tanda di alam. Maka disebut alam. Alam itu Allah, alamat. Alamat Allah. Maka ada dalil menyebutkan al-alamu tadi adalah mir'atu al-haq. Alam teh bayangana Allah al-haq. Jadi tangkal itu sebenarnya nu aya Allah. Sebetulnya. Nah, sekarang udah diuji oleh ilmu pengetahuan. Segala materi ini ternyata 99,9% hanyalah sel. Sel hanya terdiri dari atom terdiri dari elektron, proton, neutron, tadi semua. Yang akhirnya dari boson dari quark akhirnya ternyata tidak ada, kosong. Tuh. Kita pakai ilmu pengetahuan. Makanya kita dalam kegiatan apapun, tadi Akang warung, apapun kegiatan ini, mau ngojek ke, mau ngapain ke, nah sadari tentang tadi dia, maka semuanya akan bernilai sholat sebetulnya. Maka sholat itu kenapa bimana mutaadi, bukan bimana lazim. Makanya kata akim dari kata akoma, yukimu ikomatan. Bimana mutaadi artinya apapun yang akan lakukan sadar kepada sang hidup yang menggerakkan sumber hidup, sumber energi, sumber rizki, sumber kebahagiaan. Berarti sholatlah dia itu sebetulnya. Aja penting Akang ungkad-ungkadan di Masjidil Haram dari Kabejad hulu. Ya. Imamnya si Sudes. Sama aja itu. Rongeng monyet. Itu semua. Ya. Kalau Maria budak-budak pahala. Oh, itulah. Cirinya mudah pahala itu karena nggak ngerti. Tadi. Makanya kenapa dalam hikam la tatlub iwadon ala amalin lastalahu pailan. Janganlah kamu minta gaji. Jangan kamu minta pahala. Si Akang macul. Tadi. Tapi nu minta gaji Akang juga pantes tuh. Nu macul si Akang eta, nu minta gaji Akang. Tuh. Cek Kang eta ngeunah si aing nu capek. Nah, kan gitu. Cek Allah teh. Makanya Nabi Muhammad dia ditegur sholat. Ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Hei Muhammad, aing anu sholat teh. Lain mana. Makanya waktu Abah nyontokeun malam dalam manakib adalah perang Badar dan perang Uhud. Seumpama perang Bratayuda tadi semua. Pada saat kita bersandar pada Allah, berarti kita akan menang seperti Pandawa. Berarti kita menjadi kelompok makhluk cahaya. Di pada saat bersandar pada Kurawa, berarti kita bersandar pada kegelapan. Ya. Kurawa seumpama adalah mereka yang tertipu melihat semua ini. Maka dia ingin lihat mobil BMW Abah ingin. Ngapa-apa ingin itu. Melihat itu ingin sawah orang, tanah orang. Maka tadi. Ya. Manakah antadaiya malaisa mimmalil mahlukin. Apa boleh kita mengakui sawah batur jadi sawah orang. Pemajikan batur istri orang jadi istri kita. Boleh nggak? Nggak boleh. Maka kata Syai'illah, apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apalagi
mengakui sifat Allah, milik Allah, wujud Allah, hidup Allah menjadi milikmu tadi. Maka dia ulang dalam Al-Quran, la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Jadi mengakui diri orang nu wujud itu bisa menghapuskan ibadah 1 miliar tahun sekalipun. Ya. Tapi menyadari kehadiran Allah yang wujud, bahkan mengampuni dosa walaupun akan perkosa seluruh wanita sedunia. Tuh. Dosa jeung Allah meletik. Apa yang besar, mana yang lebih besar dosa? Kata Allah. Kalau ada dosa yang bisa mengalahkan Allah, hebat amat tuh dosa tuh. Tuh, pahami itu makanya. Makanya orang yang sudah kenal Allah, tahapannya diawali pertama adalah jangan takut dari makhluk. Satu. Karena makhluk itu tidak punya daya dan kekuatan. Tadi semua. Maka belajarlah setiap hari menyadari yang mengenyangkan bukan nasi tapi Allah. Yang menyalakan rokok bukan api tapi panas itu Allah. Yang membuat masak asin pada garam itu adalah Allah. Yang membuat manis pada gula itu hakikatnya Allah. Allah lah yang manis itu. Allah lah asin itu. Allah lah pedas itu. Tapi dia utus Muhammad Rasulullah untuk mengutus pedas, dia utus cabai. Itulah Muhammad. Cabai itu Muhammad. Gula itu Muhammad. Nah itu maka wama arsalnaka illa rahmatan. Aku utus engkau Muhammad jadikan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang dari semua. Makanya ma'rifat itu mudah. Ilmu yang paling mudah. Ilmu yang paling senang. Ilmu yang paling mengasyikkan. Dan akhirnya merdekalah kita. Karena kita sudah lebur pada afalnya. Genah gitu maka semua. Itulah yang harus dipahami. Jadi selama ini disebut-sebut hayo cara ibadah no diaji kitab ini batu wahab batu mu'in dari semua kabeh sapina kifayatul ahyar semua. Ya kitab tauhidnya kifayatul awam dasogimul barohin aluma misalnya tadi semua tijan ad-darori diaji. Kalau kebukti jauh malah makin jauh. Nah itu. Karena sesungguhnya berkata penyatanya Allah dan dohirnya Allah. Tadi semua. Harus mematikan dirinya, Bang. Ya iya. Ya tadi antara meja kayu yang kayu. Si meja ini tidak akan sadar Tuhannya itu si kayu kalau dia tidak mematikan diri. Tuh. Si gelas kaca ini tidak sadar Tuhannya itu kaca. Apa sebut Tuhan itu tuh? Makanya kenapa dalam Al-Quran dia ada menyebut dirinya Rob, ada dia menyebutnya dirinya Allah. Rob mah ayat jamak arbaban tadi semua. Maka banyak ayat dalam Al-Quran banyak menggunakan nun. Nun teh jamak. Kami teh sia jeung aing tuh. Karena aing wa huwa ma'akum aina ma kuntum tadi semua. Karena aku adalah wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid dengan dirimu. Maka dia menggunakan nun. Makanya termasuk juga kalau kita ingin merubah nasib, kenapa surat Al-Insyirah itu pakai alam nasrah. Nasrah itu pakai nun. Dalam sholat pakai iyyaka na'budu. Maka minta pun doa dengan wa iyyaka nasta'in. Tuh. Kan menggunakan nun bukan hamzah. Ya. Itu sudah jelas. Bahwa tidak mungkin kamu aku. Nah, itulah maka disitulah Allah berkata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Aku tidak akan bisa merubahmu sampai kamu yang merubah. Merubah itu apa? Mematikan dirimu. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada. Ya. Tuh. Itulah mana la ilaha illallah. Kalau meja kayu, kalau kamu tidak sadar sebenarnya Tuhan kamu adalah aku si kayu, maka engkau akan terpisah dengan aku. Apapun sholat yang kamu lakukan, meja kayu, maka terputuslah dari aku. Maka engkau tidak akan mendapatkan rahmat apapun. Maka disitulah. Kenapa ada bahasa wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Hei manusia, tadi wa'mur ahlaka. Perintahkan ahli maneh tadi. Bis sholat. Maka sholat itu harus dipahami. Sabarlah. Nah sebut sabar itu apa? Tadi meja kayu ini sholat, dia sabar. Sabar itu adalah tadi ridho. Bahwa sebenarnya dia itu tanah julat ta'ayunat daripada kayu. Sabar. Jangan ngaku-ngaku sholat, jangan ngaku-ngaku ibadah. Makanya tugas si kayu meja kayu ini hanya ibadah. Ibadah itu abadah ya budu ibadah kan. Buat ngabdi saja kepada kayu supaya kayu ingin dikenali dia sebagai meja, ingin dikenali sebagai kursi, ingin dikenali sebagai kusen, itu saja. Karena tujuan kehidupan alam dunia ini bukan ada pada posisi si makhluk.
tapi ada pada posisi si khalik, tapi makhluk wal khalik wahid. Meja jeung kayu nah hiji teu? Coba bisa pisahkeun. Mal bisa. Ada enggak ke meja ini kalau nggak ada kayu? Nah itu perumpamaannya. Kan semua. Tidak mungkin ada meja ini. Maka yang meja ini disebut baru, tapi kayu disebut kodim. Tapi yang baru ini kodim bukan? Yang kodim. Karena sebelum adanya meja ini dia itu berwujud kayu. Itulah kata. Sebelum wujud nasi kuning, nasi liwet, nasi ini dia berwujud beras. Beras itu nasi kuning, beras itu nasi liwet. Tapi nasi liwet, nasi kuning bukan itulah bedakan antara zat dan sifat. Zat Allah, sifat Muhammad. Tuh berarti. Makanya tadi kursi ini bukan kayu karena dia udah disebut kursi. Karena dia sudah jadi sifat, bahkan sudah asma, bahkan sudah jadi af'al, bisa dipakai diuk. Di ngaranan kursi tuh tadi asal mah kayu yang gelondong dari kayu yang sama dibikin kursi. Ini kan dari kayu jati apa ditebang di sini kayunya jati jadi kursi ini, jadi meja ini, jadi kusen itu, jadi pintu itu. Tapi ayeuna pan teu disebut kayu. Lamun disebut kayu ya tadi maka harus ada identitas. Nah yang disebut Adam itu identitas. Makanya wa alamal adama asma kullaha. Yang disebut Adam, setiap yang punya nama itu Adam. Makanya artinya Adam bisa ditulis pakai ain atau Adam bisa tulis alif dal mim. Ain Adam artinya tidak ada karena yang ada hanya Allah al-wujud. Tapi bisa juga alif dal mim. Allah di dalam Muhammad. Allah dalil Muhammad. Tadi semua. Itulah bisa juga sama aja. Itu. Dan itu harus dilatih kan, dilatih. Makanya bagaimana menyambungkan antara gelas kaca supaya tersambung dengan Tuhannya si kaca. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Kamu yang mati, makanya dari bahasa kata hadis Nabi juga, kamu tidak akan berjumpa Allah kecuali kamu mati. Tapi orang dikiranya mati, udah mati lepas ruh dari jasad. Buktinya orang yang lepas ruh dari jasad 90% terbalik. Kalau 95% bahkan lebih lagi cek Abah. Makanya kenapa Allah nyebutkan walaqad darona li jahannama kasiron. Kasiron itu dalam kaidah Arab 88%. Karena yang bisa kembali ke Allah qalila. Hanya siapa yang bisa kembali tadi yang mau membunuh dirinya, melepaskan pengakuannya. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Hanya sedikit yang mau begitu. Hanya sedikit. Dan Allah pun sudah menghitop. Hanya sedikit. Tapi tidak apa-apa. Karena itulah kenapa kalau tasakuran pakai tumpeng. Makanya yang sampai di ujung-ujung itu hanya sedikit. Hanya orang-orang yang tidak terjebak. Kenapa orang itu ngomongnya ingin ke Allah di ujung. Kesadaran sempurna. Tapi nggak mau naik-naik. Disebabkan dihanap loba naon. Loba nog, loba ayam. Lok lihat tumpeng. Dan ujung tumpeng kayak naon? Tidak naon. Orang pikir kalau nggak ada apa-apa itu, kalau hanya Tuhan saja, dia tidak akan mendapatkan semuanya. Padahal kalau sudah sampai di puncak, kelihatanlah semuanya ke bawah. Tadi semua. Orang ngomongin Allah, tapi keibaratkan. Maka kenapa ulama menggunakan tasakuran di seluruh dunia, bahkan pakai tumpeng. Bahkan Allah menggunakan istilah kesadaran manusia itu pakai, kalau nggak bukit, gunung. Maka bukit Tursin, Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Judi, Jabal Rohmah gitu. Itu karena gunung juga sama kayak tumpeng kan. Nah, orang yang naik sampai ke ujung itu hanya sedikit. Tapi tenang naon. Nu penting udah dihanap ku naik-naik. Iya persoalan lu yang saksikan sampai sekarang ini hampir akan terjadi pergantian cangkang manusia kusababkan yang bawah tidak mau berubah. Dia kusababkan sibuk tadi karena salah melihat kayak Kurawa yang dilihatnya itu apa yang dilihat mata aja, lihat mobil hayang, lihat padahal nanti mobil itu, sawah itu, kebun itu, rumah itu jadi milikmu kalau kau benar melihatnya sebenarnya. Tapi kita kan budak-budak bayangan, budak-budak bayangan, maka suka didohirkan dulu kalau sholat zaman abah kecil, sholat itu dulu nggak ada beker di Sagaranten, makanya baheula mah Aki Sarbini, Sep, nangtung. Saya suruh berdiri di tempat panas.
Begitu bayangan sama, duhur, takol bedug. Kan gitu dulu mah. Nggak ada beker. Nggak ada beker dulu waktu abah kecil. Nggak ada jam tangan aja, nggak jelas. Makanya waktu sholat itu lihat matahari. Ada lagi, coba saya berdiri bayangan. Begitu bayangannya 2 kali bayangan. Sehingga kita ngejar-ngejar megang kepala aja bayangan kita waktu asar bisa mual. Mual, ada bayangan kita 2 kali dari bayangan kita. Tuh. Asar, katanya gitu kan tadi semua. Takol bedug. Nah, dulu kan gitu. Tadi semua. Itulah. Jadi kita ini kalau ngejar bayangan tidak akan ketemu. Alam dunia ini semua yang makanya disebut miratul al-alamu miratul al-haq. Alam ia cerminan Allah al-haq. Cermin bayangan. Berarti semua pada saat akan sangaran baban waktu ngaca, nudina kaca baban lain. Lain. Tapi tiada lain dari bayangan baban. Tapi lain baban. Coba tanya, udah mau ngomong, kalau dia baban itu ngomong. Ngomong yang di bayangan itu, ngomongnya baban. Cengirnya yang di kaca itu, cengirnya baban. Lamun baban nggak ada kumis, babannya di dia miskin, di itu mau mungkin benghar. Nah, sementara si baban nudina bayangan, waya iya teh buka warung, itu yang di jalan cermin, hayang benghar misalnya. Ya mau bisa lamun teu papanggih dengan Allah nu nangtungna, Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq. Nah, itu kudu tersambung lah. Nah itu. Nah tersambung itu gimana? Bukan berarti tersambung itu iya A, iya B disambungkan lain. Tapi sebenarnya kita pun dari awal sebenarnya kesadaranlah yang harus dibangun. Sebetul-betulnya kata si meja kayu, aku ini sebetulnya tidak ada. Aku ini hanyalah penjelmaan, pentajalian. Tadi ta'ayun itu adalah penjelmaan. Tanajul itu adalah pentajalian daripada kayu. Berarti si sadari sebenarnya. Maka soal kata aku Allah dan diriku tidak ada gitu. Aku kayu cek si meja dan aku tidak ada. Aku hanyalah tajalinya, aku hanyalah ta'ayunnya, aku hanyalah penampakannya. Dialah yang sebenarnya ada. Dia ada sebelum adanya aku. Dia akan tetap ada setelah aku pergi. Meja ini rusak, maka pada saat tadi gelas ini dipecahkan. Pada saat ditanya apa ini? Gelas. Pada saat apa pecahkan, maka disebut apa? Kac, beling. Tuh. Pada saat jadi gelas gini disebut beling nggak? Enggak. Maka ambil beling. Pasti orang bingung. Mana beling? Jadi ya Allah, betapa indahnya dia mengajari kita dalam setiap saat. Ya. Inilah yang harus Kang Baban pahami kan semua. Jadi latihan emas tekuk lidah. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Supaya apa? Melepaskan. Tadi pertama la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Karena memang tidak mudah. Tidak mudah. Kekaya begitu aya masalah, begitu token disada, nitin aya di wae aing bagoy. Tuh. Token aing beak. Nah, itu. Itulah yang harus dilatih nanti. Lama-lama kita tahu pada saat anak kita minta duit, sebetulnya kita harus tahu yang minta itu anak kita atau Allah gitu kan. Nah, itu. Pada saat ada pengemis minta duit, yang minta duit ini Allah tuh pengemis nah, gitu kan. Pada saat ada tetangga marah-marah sama kita, yang marah-marah ini tetangga atau Allah yang sedang mendidik sabar kita. Nah, gitu. Pada saat ada tetangga memberi kita uang, yang memberi ini Allah ataukah orang itu. Makanya itulah Abah ajarkan. Memandang segala perkara bisa secara syariat dan hakikat. Jadi ya Allah, inilah yang Abah ingin berbagi. Karena ternyata setelah kita lebur pada dia, yang disebut sadar ya tadi, kita akan tenang. Nah, makanya si kayu ini ngundang ke si meja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, kata si kayu. Hei meja kayu yang sudah sadar sebenarnya dirimu tidak ada. Yang ada hanya karena wujudku, karena samaku, karena basorku, karena kalamku, karena kudrotku, karena iradatku. Sekarang engkau sudah sadar. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Irji'i, sekarang sudah pulanglah kamu padaku. Tuh. Kata si kayu kepada si kata si kayu kepada si kursi yang sudah sadar, dia akan sadar leburkan la hayyun la ilmun la sami'un. Tidak ada kakiku kayu, yang garis-garisnya ini kayu, lengkunganku adalah kayu, mana yang bukan kayu, tempat duduknya juga kayu, kakinya kayu, semuanya Allah gitu.
Dia sadar sepenuhnya. Nah, yang sadar sempurna maka disebutkan apa wa ana ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya akulah kursi kayu, ujung akhir perjalananmu, kau kenal dengan diriku. Maka tadi kenapa kita diperintahkan suruh kenal diri. Kenal diri, kenal Tuhan. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Siapa kamu sudah kenal kursi ini, maka engkau akan kenal pada kayu. Sebenarnya kamu tidak ada, yang ada hanya kayu. Waman aropa robbahu pasadal jasadahu. Pada saat si kursi ini kenal sebenarnya dirinya adalah kayu, leburlah pengakuan bahwa aku kursi. Aku ini bukan kursi. Gitu kan. Kenal kueta. Kapangi pan gitu. Beak kan orang tadi semua. Terus gitu berarti sadar, maka cek si kayu ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbika, sebalik takana kayu padkhuli fi ibana. Sekarang tetap si kursinya ada, tapi sekarang sudah jadi hamba. Nah, enaknya jadi hamba apa? Semuanya dijamin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semuanya rezeki yang tanpa hisab, yang tanpa sumber, semuanya seolah-olah mengejarmu. Tadi. Makanya kata dia, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, karena sekarang engkau ridho mengakui wujudmu bukan wujudmu, hidupmu bukan hidupmu, la hayyun la ilmun la samiun, la basirun la qadirun la muridun la mutakallim la maujudun. Bahkan kau menegaskan lagi Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu jabar, Allahu aziz, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basir. Allah lah nyata al-musawwir yang membentuk kursi ini, bentuknya seperti ini. Tuh. Ya, nah kursi ini disebut makhluk, tapi kayunya kholik. Jadi kholik wal makhluk wahid. Hiji antara nunyian jangan hiji. Makanya nanti setelah itu si kursi ini apapun yang dilakukannya sholat, dia sudah berdiri, makanya disebut akoma yukim, akimi sholat itu akoma. Nah, bahkan sekarang dia sudah kiamat. Kiamat, nah itu kiamat. Jadi kiamat itu dari koma yakumu kiamatan, sudah bangkit dia kesadarannya. Itu kiamat, lain hancur. Maksudnya hancur pengakuan pada dirinya kiamat itu. Hancur pengakuan bahwa yang ada aku. Hancur kayak palamma tajalla rabbul jabal, pada saat Musa kemudian hancurlah gunung itu. Lain hancur gunungnya tetap ada, kursinya tetap ada, kang babannya tetap ada, tapi sekarang udah pada kesadaran Tuhan. Tuh. Maka sekarang akan dijamin segala kebutuhannya. Nah, kan tadi, padkhuli, maka tadi, radiyat, baban kau sudah ridho, sebenarnya engkau tidak ada. Kau sudah kembalikan wujudmu, kau sudah balikan hidupmu, melihatmu, basarmu, kalammu, samamu, kudratmu, irodatmu. Maka sekarang padkhuli fi ibadi, jadilah, masuklah jadi hambaku, wadkhuli jannati. Sekarang nikmatilah servis yang akan kuberikan, kata Tuhan. Tuh, mulailah tubuhnya ada ruh jismaninya akan menjadikan jannatul ma'wa. Pakaian akan datang pada tubuh, makanan akan datang pada perut, kacamata akan datang ke mata. Apapun yang membuat tubuh ini enak, bukan berarti baban harus paeh. Mematikan kesadaran yang ada baban, mematikan kesadaran yang ada itu saja. Lain kursi ini luk-lukan tahajud cari pahala, lain kursi ini sholat duha engku dan biak 8 rakaat bari ngajajah pangeran teu nyahu. Tadi ya Allah, belum aya di langit turunkeun cek si kursi tuh. Lamun dihanap, keluarkan yang jauh, deketin yang sedikit, banyakin yang haram, halalin. Tapi dia nggak sadar Tuhannya itu dia sendiri juga. Itu persoalan. Makanya kata Abah, manusia ini sekarang di dunia ini yang banyak ini hanya Kurawa. Karena yang dilihat hanya tadi, makhluk-makhluk Allah. Ibadah cari surga. Surga makhluk bukan? Makhluk. Takut neraka. Neraka itu makhluk bukan? Takut dosa. Mana ada dosa bisa mengalahkan Allah? Tuh. Tidak ada. Ya. Sedikit satu jarum rahmat Allah bisa menutup seluruh dosa makhluk. Ingat itu. Tapi yang harus kita pahami adalah dosa sesama manusia. Itu yang harus dipahami.
Makanya kenapa di surat Jaljalah itu idza zulzilat itu lain hancur dunia sebetulnya. Tapi adalah kematian. Maka di bawahnya pamayya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada khair itu pasti hubungan makhluk dengan makhluk. Tadi kalau mamin hasanatin paminallah itu hasan itu hubungan dengan Allah. Tapi kalau kata khair pasti dengan makhluk. Berarti kalau begitu jelas di situ pun ayat menjelaskan reinkarnasi. Manusia itu akan dibalas oleh makhluk sesuai dengan apa yang dilakukannya pada makhluk. Menyayangi akan bisa, menyakiti akan bisa. Maka tabah tidak ada penipu di muka bumi ini. Tidak ada pendosa di muka bumi ini. Hanya dia manusia-manusia yang sedang sekolah, yang sedang belajar, mengambil, melunasi hutang-hutang dia dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan karena dia tidak paham. Itu saja. Jadi makanya metodologi pendidikan yang ada di Nusantara ini kalau menurut Abah nggak usah ada penjara sebetulnya. Karena penjara itu kegelapan. Tidak bisa orang berbuat gelap tiba-tiba dikurung di kegelapan. Begitu keluar jadi malingnya lebih gede. Maka biasanya maling yang lebih gede itu udah keluar masuk penjara. Biasanya ngebunuh satu, begitu keluar dari penjara bisa bunuh 10. Yang bandar judi biasanya di pinggir jalan 1000-an dikurung di penjara, keluar mulai jadi bandar judi gede. Ahli narkoba yang dulunya iseng-iseng gele hanya seisep, begitu keluar dari bui jualan gele. Itulah. Inilah metode pendidikan yang tidak dipahami. Padahal kehidupan ia kegelapan. Kalau orang sedang melakukan kegelapan dibawa ke tempat gelap, kira-kira cager mual. Karena sadar itu cahaya, gelap itu adalah tadi. Tidak akan mampu, itulah kafir. Yang disebut iman itu terbuka, yang disebut kafir itu tertutup. Iman itu caang, yang disebut kafir itu poek. Syukur itu caang, yang disebut kufur itu gelap. Nah itu. Kufur itu gelap, syukur itu terang. Iman itu terang, syirik itu gelap. Melihat makhluk ini kayak Kurawa, gelaplah alam dunia ini. Maka kenapa manusia itu di alam dunia ini adalah sekarang tertatih-tatih penuh dengan kesulitan. Itulah karena masalahnya manusia tidak sadar pada Tuhan. Ngeluh akhirnya semuanya. Nah itu aral akhirnya saling bunuh, saling jelekan, saling hina, saling kafirkan. Inilah akibat manusia tidak kenal pada Tuhan. Cepatnya tahun-tahun nah itu jelas. Berarti kalau kita ada manusia yang kita benci satu saja di dunia ini, berarti kita telah membenci penciptanya. Kalau ada makhluk yang kita benci apa saja, mau anjing, mau babi sekalipun, berarti kita telah membenci penciptanya. Maka tak apa juga. Kita ini Tuhan sedang ajarkan kepada kita segala persoalan dari setiap benda. Dari plastik yang menjadi piring plastik, yang menjadi apa plastik, menjadi baskom plastik, meja plastik, kursi plastik. Sebetulnya itu pun Tuhan sedang mengajarkan. Hei manusia, lihatlah seperti itu. Bahwa sebetulnya kursi plastik itu tidak ada, meja plastik itu tidak ada, piring plastik itu yang ada hanyalah plastik. Begitulah aku, kedudukan aku pada semua makhluk ini. Pada saat melihat lagi produk kayu, hei manusia, lihatlah meja kayu itu nggak ada, kursi kayu itu nggak ada, kusen kayu itu. Sebenarnya yang sedang kau lihat hanyalah kayu. Tuh, ada lagi di rumah punya kulkas, punya TV, punya ini, punya itu. Hei manusia, sesungguhnya tidak ada magicom itu, tidak ada AC itu, tidak ada kipas itu, tidak ada TV. Hanyalah aku sang setrum. Kalau nggak ada setrum semuanya dia ngomong apa lu? Gagah-gagahan lu sebagai kipas, gagah-gagahan lu sebagai magicom, gagah-gagahan kamu sebagai AC. Lu kalau nggak ada hidup gua, mati semuanya. Nah, itu lampunya malah urung. Lama kabeh. Inilah yang harus dipahami. Makanya disebut oleh Nabi kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu itu pintu untuk kenal dengan Allah. Maka di alam dunia ya, kabeh Allah kenalkeun dirinya sebenarnya. Itu saja kan semua. Lain sibuk ayo maca kitab untuk mempelajari menyembah dia tapi dianya teu wauh. Nah itulah. Adi. Ieu mah hayo dibahas teh kumaha kursi, cara ngumah sukuna cokor kursi, gimana kursi cara ngelap tempat duduknya, gimana kursi, tapi teu wauh karena kayuna. Cek si kayu dasar tolol. Tadi semua. Nah itu. Dasar si Kurawa.
Udah dia ngelap-ngelap kakinya kursi, minta pahala lagi. Jadi selama terkenal mah mabok ya kayak gitu. Lah iya. Itu. Makanya istilah Tuhan, bahkan kata Allah, makanya la taqrabus sholatu antum sukaro. Hei, kursi kayu, can sia deuleu aing mah, can kamu tersambung padaku sebagai kayu. Kamu yang dibentuk, aku yang membentuk. Kamu yang ada adalah makhluk, aku sebagai khalik. Maka kamu tiada sholat bagimu. Maka kata Nabi, la tasyi'u ibadah illa bima'rifatul ma'bud. Tidak sah ibadah si kursi kalau dia nggak kenal sebenar-benarnya dirinya adalah kayu. Tuh. Bahkan la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak ada sholat bagi si kursi lamun teu hadir si kayu di dalam dirinya. Akulah wujudnya kayu, akulah tanah julatnya kayu, ta'ayyunatnya kayu. Maka itu maksudnya kiamat. Kiamat itu hancur pengakuan. Tapi sesungguhnya sebaliknya dari kiamat, dari kata qoma yakumu, kiamatan itu bangkit. Bersamaan hancurnya kamu, masih bangkitnya kamu bersama Allah. Itulah sholat. Sholat juga sama. Dari kata apa namanya? Aqoma yukimu iqomatan. Bukan qoma yakumu kiamat. Tapi disitulah hancurnya pengakuan kamu. Maka kenapa kata Abah, perang Badar itu sama. Bahwa orang Nabi pada saat perang Badar mencontohkan sebagai Pandawa. Maka dia bersandar. Maka Allah kisahkan dalam Quran, wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Kalau Muhammad itu semua kursi, hei kursi, siapa yang melempar kayu? Kata kursi, gua bukan, gua kayu. Gitu. Hei kursi, siapa yang sholat? Bukan elu, tapi gua. Makanya kata ya Muhammad, anna robbaka usolli. Hei kursi, siapa yang dikir? Ingat, la yadkurullah ilallah. Tiada yang ingat aku sebagai si kayu kecuali aku si kayu. Allahu Akbar. Ilmu ketuhanan itu indah, Kang. Tapi nanti dampaknya itu dahsyat tadi semua. Dahsyat luar biasa. Susah diceritakan. Maka Abah hanya menceritakan pinggir-pinggirnya saja, tapi yang bisa dirasakan nanti oleh Akang sendiri. Betapa ajaibnya manusia itu, karena manusia bukan manusia. Jadi latihan mana tadi aja, Mbak. Ya. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, minimal 2 kali. Allah mengingatkan, si kayu mengingatkan kasih kursi. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wahib. Harus dengan bahasa tadarru, dengan tadarru wahifatan. Tadi semua. Duna jahri minal qaul bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Jadi tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas sebelum tidur dan bangun tidur, atau waktu pagi adalah sebelum datang matahari, sebelum isyraq, atau juga pada sore hari sebelum tenggelamnya matahari. Maka saya ada bahasa ibadah yang paling baik, muraqabah yang paling baik waktu asar dan maghrib. Maka ada juga ibadah yang paling baik dari waktu subuh sampai datang isyraq tuh. Itu sebetulnya. Jadi minimal teh atau 2 2 itu minimal 2 kali tekuk lidah. Tapi kalau untuk melatih di awal minimal 17 kali. Sehari. Ke latihan awal. Kalau enggak, tadi begitu nanti tekan bunyi, kayaknya mau kaget deh. Begitu anak minta jajan, nggak kaget lagi nanti itu. Kalau sekarang mah baru latihan, baru siap, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Tiba-tiba lagi tahan napas, bunyi token, nit, wah balik lagi kita, waduh buset, token gua habis. Nah, balik lagi kepada kesadaran kurawa. Nanti tidak akan pengaruh lagi. Ya tergantung Akang. Oh, waktu duduknya. Sekuatnya napas. Jadi berapa kali seikhlasnya kita. Nggak usah ditentukan ku Abah. Ente lamun duduk ikhlas, tangke mah nggak seikhlas kok mung cengkat, Pan. Tengah malam gitu. Iraha wae oge. Asik, maka cek Abah ge Allah mah lain tengah malam lain lohor. Jeung Allah mah kapan saja sepertiga malam terakhir, tadi duhur juga sepertiga malam terakhir. Asal di mana? Adanya berarti di fuad, bukan di jasad, bukan di hati, tapi di fuad, di mata hati. Berarti waktu duhur pun sepertiga malam terakhir. Tapi waktu malam sekalipun lamun pek make cangkang dohir nu salat duhur eta. Kekeh. Karena Allah mah tidak ada pada ruang jeung waktu, tapi Allah lah yang meliputi ruang dan waktu. Itu yang harus dipahami.
Jadi mulianya satu benda, satu tempat, satu makanan, satu apapun karena adanya Allah. Wujudnya setiap benda, mewujudnya setiap benda itu karena adanya wujudnya Allah. Makanya adanya setiap benda yang kita lihat itulah membuktikan adanya Allah. Maka bagi Abah mah melihat Allah dulu, melihat adanya setiap benda. Tapi bagi sebagian orang, bahkan ulama-ulama kita mengatakan makhluk dalil. Kalau bagi Abah bukan. Allah lah dalil adanya makhluk. Nah, itu udah makom musyahadah, Allah dalil adanya makhluk. Tapi kalau makom sifat adalah makhluk dalil adanya Allah. Makanya ada wahdatul wujud, ada wahdatul syuhud. Kalau wahdatul syuhud menyaksikan semua tertuju pada Allah. Kalau wahdatul wujud, Allah lah semuanya, maka nyatalah tajalliyat tanajulat pada semua yang ada. Begitu. Jadi tergantung Kang Baban mau di mana kan semua. Nah, itu. Ada pertanyaan deui. Karena Abah ada acara ada keluar. Kalau mau mandi tobat kata Abah datangnya malam. Mandinya di sini di kolam. Di rumah juga nggak apa-apa ya, Pak? Ya, di rumah juga nggak apa-apa. Tapi udah ngerti mandinya. Karena saya sering lihat. Ya. Mandi 9 itu. Tapi juga harus ngerti bagaimana kepada airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, Nur Rabbi, biati Nur Muhammad. Nah, itu. Sudah ada kok diajarkan semua di YouTube semua. Ya. Itu namanya Pak. Tapi kata Abah bagusnya nanti kamu ikut atakoh dulu. Atakoh itu apa? Aja atakoh itu di sini acara bersama-sama. Itu ribuan orang yang hadir. Ya makanya ikutin channel Abah. Kan selalu ada informasi di channel Abah langsung. Coba kamu di situ channelnya Abah bukan? Abah Setu bukan? Ini Abah lagi live, coba kamu lihat. Bisa nggak lihat? Ada. Ayo udah. Nah di situ Abah selalu bicara. Kata Abah mau ada atakoh, mau ada apa gitu kan. Ya. Karena atakoh itu ngawinkan tadi kan antara meja jeung kayu. Iya. Ada tuh. Hah? Ada ya? Ya udah dulu ya. Ya udah. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.